Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Bapak-bapak dan saudara-saudara kaum muslimin jamaah subuh, insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi, di mana sampai detik ini kita masih diberikan umur panjang, kesehatan, kesempatan, kekuatan, petunjuk dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dapat hadir bersama-sama untuk menunaikan kewajiban kita bersama sebagai hamba Allah, yaitu kewajiban melaksanakan salat subuh berjamaah. Lalu kemudian kita melaksanakan pengajian selama bulan suci Ramadan ini. Kita sudah memasuki 21 bulan suci Ramadan. Berarti kita sudah memasuki 10 terakhir Ramadan. Tantangan dan rintangan 10 terakhir ini memang banyak, Pak. Itu kembali kepada iman kita masing-masing. Iblis sekarang ini kalau dikembali kepada angkatan bersenjata, sudah 4 bintang ditugaskan iblis untuk bagaimana manusia itu malas atau mengurangi aktivitas untuk beramal. Sebab iblis sangat marah, sangat membenci orang-orang yang melakukan berbagai macam kebaikan. Jadi iblis memang selalu membisikkan di telinga manusia agar dia jangan terpancing, jangan terpengaruh dari hal-hal yang dapat mendekatkan diri kepada Allah. Kalau kita kembali kepada sejarah bagaimana Rasul ketika memasuki 10 terakhir bulan Ramadan, dia akan mengencangkan tali pinggangnya, menyisingkan lengan bajunya, kemudian melakukan sholat, memperbanyak sholat malamnya. Kalau biasanya Rasul barangkali melaksanakan salat tarawih atau salat malam hanya 3 juz 1 rakaat, barangkali bisa 5 juz 1 rakaat. Karena Rasul itu melaksanakan salat malam sampai bengkak kakinya. Satu ketika Rasulullah melaksanakan salat malam, dikiranya Aisyah tidak ada di sampingnya. Kemana Rasulullah ini kok tidak ada di sampingnya? Begitu dicari, dia sujud sampai berlinang air matanya membasahi seluruh areal tempat sujud itu. Lalu Aisyah mengatakan, "Ya Rasulullah, bukankah kamu sudah diampuni dosamu oleh Allah? Bukan kamu sudah ditempatkan di surga?" Apa kata Rasul? "Memangnya aku ingin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana Allah telah mengampuni dosaku dan menentukan tempatku di surga." Rasul sendiri sudah mendapatkan bagaimana diampuni dosanya yang terdahulu maupun yang akan datang, dijamin masuk surga, tapi bagaimana sampai bengkak kakinya berkesah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menghidupkan malam-malam terakhir. Kita tidak ada jaminan, tapi kenapa kita malas? Memang penyesalan itu tidak akan datang. Penyesalan itu akan datang kemudian. Dan saya katakan biasanya bahwa Ramadan ini memang sengaja Allah meletakkan keutamaan Ramadan pada terakhir. Di situ terasa sudah 21 hari, sudah 20 hari kita berpuasa, tentu memberikan efek kepada kekuatan kita. Semakin hari semakin melemah akibat asupan makanan masuk,
berkurang. Beda kalau tidak puasa kita. Semakin hari kita puasa, semakin terasa kita bahwa dari sisi kekuatan, dari segi dari sisi kekuatan tadi kita berubah akibat karena makanan dibatasi oleh puasa. Jadi banyak tantangannya. Yang kedua, kita harus menjaga pola makan. Sebab pola makan ini sangat memberikan efek dalam kelangsungan ibadah kita. Kalau kita tidak menjaga pola makan, membuat kondisi badan kita kurang sehat. Kalau kurang sehat, anggota badan kita mempengaruhi jumlah ibadah kita. Makan apa adanya, yang penting bisa menegakkan tulang belikat. Mana makanan-makanan yang bisa mendatangkan mudarat. Oleh karena itu, saya pribadi kalau buka puasa itu saya rendaman air kurma. Kurma itu mengambil 5 biji, masuk dalam gelas, saya tuangkan air 12 jam. Begitu kami sudah buka puasa, sudah makan kurma, saya minum itu air rendam dari kurma, memberi manfaat yang sangat dahsyat. Lalu pergi sholat, bagian dari sholat baru makan apa adanya. Kita tengok mana makanan-makanan yang bisa mengancam kesehatan supaya kita tetap fit, tetap kondisi sehat untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama es. Jangan coba-coba makan es. Itu namanya mempercepat sebelum waktunya matilah mati. Bahasa kasarnya. Karena begitu es masuk ketemu dengan gorengan dan membeku. Barangkali nanti Pak dokter bisa menjelaskan. Bisa dibuktikan secara ilmu pengetahuan. Ambil minyak masuk dalam gelas, kasih es langsung membeku. Salah satu cara untuk mencairkan itu minum minyak zaitun, akan cair. Saya sudah buktikan. Oleh karena itu, jaga kesehatan kita. Rasulullah pada terakhir Ramadan memperpanjang sholatnya, menghidupkan malam-malamnya, dan membangunkan keluarganya, seluruh sahabat yang membangunkan untuk menghidupkan bulan suci Ramadan. Yang kedua, memperbanyak sedekah. Apa tujuan sedekah ini? Untuk membersihkan hati dan mengkikis sifat kerakusan kepada saudara-saudara. Dan sedekah ini bisa mendatangkan ketenangan, ketenteraman, bisa mendatangkan obat Bapak dan saudara-saudara. Dan di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa madzalladzina yunfiquna amwaluhum kamathali habbatin sama sanabi kulli suwati habba wallahu yudaimu masyaallah wa alim. Artinya orang-orang bersedekah itu seperti menanam satu biji. Ya. Jadi bersedekah itu seperti menanam satu biji. Biji itu akan melahirkan 7 tangkai. Masing-masing tangkai melahirkan 100 buah. Jadi 700 mi'atu habbah. Seperti mengambil bijian, lalu biji itu ditanam, menumbuhkan 7 tangkai. Masing-masing 7 tangkai melahirkan 100, jadi 700. Bapak dan saudara, Allah yudaimu yasha, bahkan Allah melipat gandakan pahala daripada sedekah. Apalagi yang kedua dilakukan Rasulullah, yaitu i'tikaf. Nawaitu i'tikaf hadhil masjidi lillahi ta'ala. Sengaja aku beriktikaf masjid karena Allah. Sebelumnya i'tikaf itu adalah berdiam diri di masjid, mengadakan evaluasi, menghisab, muhasabah diri, dihisab diri kita. Sejak tadi pagi sampai malam, dosa apa yang kami lakukan atau kebaikan apa yang kita lakukan? Ya, ada kan mana lebih banyak dosa daripada kebaikan? Sudah siapkah menghadapi maut jika datang? Diadakan evaluasi, mempersiapkan bekal sebelum datang panggilan Allah Subhanahu wa taala. Diadakan evaluasi. Jadi i'tikaf di masjid, berzikir. Kalau tidak benar berzikir, ya i'tikaf aja, berdiam diri.
InsyaAllah itu Rasul lakukan. Kemudian Rasulullah setelah itu memperbanyak baca Al-Quran. Disebutkan dalam hadis yang lain, al-jannatu mustaqatun ila arba'ina farid. Surga itu rindu kepada 4 golongan manusia. Pertama, tahlil Quran. Orang membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran di bulan Ramadan tidak mesti harus tamat. Tidak ada hadis atau ayat menyuruh kita menamati Al-Quran. Yang hidup itu hurufnya. Tidak mengatakan, tapi kalau tamat alhamdulillah. Tapi orang yang ingin menamat Al-Quran, apalagi bacaan terbata-bata, sangat sulit. Tapi kalau ingin membaca Al-Quran terbata-bata, mendapat 2 pahala. Pertama belajar, yang kedua membaca Al-Quran. Tapi itu kan sesuatu yang repot kalau orang tidak lancar baca Al-Quran. Oleh karena itu, membaca Al-Quran bulan Ramadan tidak mesti tamat. Yang dihitung adalah hurufnya. Man qara'a harfa minal Quran falahu asru amsalihah. Barang siapa membaca Al-Quran 1 huruf, diberikan pahala 10. Semakin banyak membaca Al-Quran, semakin banyak huruf dibaca, semakin banyak pahalanya. Coba bayangkan Pak, seandainya ada orang cuma kulhu dibaca saja, dihafal, itulah baca sampai 100.000 kali. Nah berapa hurufnya itu Pak? Kulhu alif lam mim, alif lam dan mim mendapat 30 pahala. Bapak dan saudara-saudara. Jadi membaca Al-Quran bukan tidak dituntut untuk tamat. Membaca Al-Quran yang dihitung adalah hurufnya. Berapa huruf dibaca? Bapak dan saudara-saudara. Rasulullah pernah bersabda, Iqra'ul Quran setiap saya wal kiamati syafa'atul ashabi. Bacalah Al-Quran, karena Al-Quran itu datang pada hari kiamat membawa syafaat. Al-Quran bisa memberikan syafaat bagi orang ahli Al-Quran. Allah mengatakan, Nabi mengatakan, khairun nas man ta'allama wa 'allama. Sebaik manusia itu membaca Al-Quran, mempelajarinya dan mengajar kepada orang lain. Bapak dan saudara-saudara, membaca Al-Quran adalah sesuatu yang ibadah, memberikan semacam obat penawar bagi orang yang sakit. Ada penelitian, ada sebuah pertanian mengadakan bibit-bibit pertanian. Kemudian dibacakan ayat Al-Quran. Bacaan Al-Quran terhadap tumbuh-tumbuhan itu memberikan efek dibandingkan dengan yang tidak mendengar Al-Quran. Tumbuh-tumbuhan saja mendapatkan manfaat daripada mendengar Al-Quran, apalagi manusia. Ada mendengarkan penelitian seorang ahli pertanian, apa membuktikan kehebatan Al-Quran. Satu tanaman tidak ada baca Al-Quran, di tanaman lain mereka baca Al-Quran. Jauh sekali bedanya Pak. Subur melahirkan banyak buah dan jauh daripada penyakit tanaman itu, akibat karena buah-buahan di sekitar itu mengenalkan bacaan Al-Quran. Lah, kalau saja tumbuh-tumbuhan bisa mendapat manfaat dari Al-Quran, apalagi manusia. Manusia ini kalau mendengarkan Al-Quran, insya Allah akan terobat dengan obat yang paling mujarab. Bapak ada terapi, bapak dan saudara-saudara. Al-Quran itu syifa, adalah penawar. Kemudian Rasulullah memperbanyak doa. Memperbanyak doa untuk menghidupkan malam-malam Lailatul Qadar. Terutama tadi, jadi di siang harinya, malam harinya melaksanakan salat tarawih, melaksanakan salat witir, tidur, bangun jam 3, melaksanakan salat taubat, salat istihara, dan salat-salat sunnah lainnya, ditutup dengan salat tahajud. Rasul itu baru berhenti salat malam ketika menjelang fajar terbit. Kalau sudah kira-kira 15 menit fajar akan terbit, maka baru berhenti dia melaksanakan salat malam. Rasul saja sudah mendapat jaminan ampun, ditentukan surga tempatnya, bengkak kakinya. Kalau kita apa yang bengkak Pak?
Bengkak juga lah, tapi apakah lutut apa? Mata kita bengkak gara-gara tidur. Terus gimana? Jamaah kita semakin hari semakin berkurang. Itu sebaiknya puasa ini semakin hari grafiknya semakin naik. Itu Pak. Semakin hari semakin puasa ini memberikan menebalkan kita punya iman. Iman tebal atau tipis terlihat dalam kehidupan. Kalau ada, makanya Nabi Al-Ghazali mengatakan iman itu terbagi 3. Ya, ada namanya iman yazidu wa la yanqusu. Yazidu ya wala yazidu wa la yanqusu. Ada iman tidak pernah bertambah, tidak pernah berkurang. Ini imannya para malaikat. Kenapa iman malaikat tidak bertambah, tidak berkurang? Adalah tidak ada tantangannya, monoton, tidak ada nafsunya. Wajar saja dalam Al-Quran tidak ada cerita bahwa ada malaikat membangkang, ada malaikat tidak melaksanakan perintah Allah. Tidak ada, semuanya taat. Kenapa taat? Karena imannya monoton, tidak bertambah dan tidak berkurang. Itu imannya para malaikat. Yang kedua, bertambah terus, tidak pernah berkurang. Ini imannya para nabi. Kalau kita lihat tidak ada nabi yang ada masker. Semua mendapat tantangan, rita, semua mendapatkan cemoohan, bahkan ingin dibunuh. Bagaimana kehidupan Rasulullah? Rasulullah itu berhadapan dengan kafir Quraisy, bahkan ingin dibunuh Rasulullah. Tapi Rasul semakin berat tantangan hidup, semakin meningkat kepada iman. Yang ketiga, yazidu wa yanqusu. Ada kalanya berkurang, kalanya bertambah iman kita. Di saat iman ini pasang, waduh, memberikan efek, memberikan kemudahan untuk melaksanakan berbagai macam ibadah. Dia salat tahajud, salat istihara, salat tobat, habis maghrib, salat awabi, baca Al-Quran, berzikir, rajin berjamaah. Kenapa gitu? Pasang imannya. Suatu ketika surut kita punya iman, maka seiring dengan surutnya ibadah, maka iman yang harus kita jaga, Pak. Yang sampai berkurang, semestinya iman ini bertambah digembleng oleh puasa, tapi kenyataannya itu Pak. Ini kita bicara fakta. Kita bicara masalah iman. Sejatinya semakin lama kita berpuasa, semakin memberikan dorongan untuk meningkatkan ibadah. Bukan semakin menurun. Kalau semakin menurun berarti, itulah saya katakan tadi Pak. Nabi mengatakan, kam min sa'imin laisa lahu min ajwal atas. Banyak orang melaksanakan ibadah puasa, tidak ada hasil puasanya kecuali lapar dan dahaga. Kenapa mereka begitu? Karena tidak memahami apa itu sebenarnya puasa. Puasa kalau kita kaji dari segi pendekatan kedokteran luar biasa. Salah satu di antaranya menurunkan berat badan, pasti itu Pak ya. Memperbaiki jantung. Ya, meningkatkan metabolisme. Macam-macam, banyak. Puasa itu. Ada orang non Islam melaksanakan ibadah puasa bukan karena iman, tapi demi sehat. Jadi ajaran Islam ini siapa agama apapun melakukan dapat efek baik. Itu Pak. Jadi ajaran Islam, agama apapun kalau dia lakukan ajaran Islam pasti mendapat kebaikan. Contohnya tadi, kebetulan ada seorang Cina mendengarkan ceramah Pak Kiai, puasalah kamu sehat. Selama ini menderita penyakit ini. Begitu mendengarkan ceramah dari Islam, umat Islam bahwa kalau kau ingin sehat puasalah. Paling tidak kalau puasa itu, asupan berkurangnya asupan masuk di tubuh kita berarti meringankan kerja jantung, meringankan kerja liver, mengerjakan ginjal segala macam, tentu akan menyehatkan badan. Dia puasa, dia dapat sehat. Kalau saja agama lain mengamalkan Islam mendapat manfaat, apatah lagi orang-orang Islam sendiri. Nah, ini Bapak dan saudara-saudara. Jadi kembali kepada kita masing-masing Pak ya. Asah imanmu. Karena iman ini pasang surut. Jangan sampai iman kata di dalam Al-Quran,
Ya alladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa la tamutunna illa wa antum. Jangan sekali-kali mati sebelum kau dalam Islam. Sekali mengucap la ilaha illallah sampai mati tetap la ilaha illallah. Itulah oleh-oleh menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa menyelamatkan manusia di hari kiamat kecuali iman yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian barangkali ini tidak sempat dibaca ini Pak. Ini coba menjelaskan dikit. Saya kembali bahwa kita umat Islam sekarang berusaha untuk melaksanakan ibadah puasa dan menjaga hal-hal yang dapat merusak kualitas ibadah puasa kita, sehingga menjaga panca indera kita, menjaga mata, menjaga telinga, menjaga mulut, menjaga kaki, tangan, segala macam dari hal-hal yang bisa membatalkan pahala puasa. Diharapkan nantinya kita bisa mendapatkan perdekat takwa. Tujuan daripada melaksanakan ibadah puasa agar kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah saya katakan kemarin bahwa kenapa puasa itu bisa melahirkan takwa? Karena puasa ini adalah puasa rahasia. Kalau salat kelihatan, haji kelihatan, bersedekah kelihatan, tapi puasa siapa yang bisa menentukan saat orang itu puasa atau tidak? Kecuali dengan Allah, rahasia. As-sawmu li waridhi, puasa untuk kami memberikan pahala. Ibadah haji sekampung dia tahu, nah ini haji naik umrah, itu bagi yasinan. Tapi puasa tidak bisa. Bisa saja kita masuk di kamar, makan minum, keluar pura-pura. Jangankan orang lain tetangga, mama kita sendiri, saudara kita tidak tahu kita tidak puasa. Makanya itu diperlukan kehati-hatian. Puasalah kamu. Kalau kau puasa, kalau kamu puasamu tidak jelas, maka bisa bernilai 0. Tapi kalau berpuasa dengan baik, bisa mendapatkan nilai 100. Makanya Allah mengatakan allakum tattaqun, berpuasalah kamu. Mudah-mudahan. Dia gunakan mudah-mudahan. Artinya boleh jadi, boleh tidak. Boleh puasa itu membentuk orang bertakwa, boleh tidak. Nah, kata Nabi tadi, ilal jual atas. Ada kalanya manusia sah puasanya, tapi tidak berpahala. Kenapa sah puasanya? Tidak makan, tidak minum, tidak bergaul istrinya, tapi tidak berpahala. Kenapa? Karena tidak menjaga panca inderanya, bisa merusak daripada pahala puasa. Makanya kita, Bapak dan saudara-saudara, bukan saja kita bulan Ramadan disuruh berpuasa. Begitu nanti bulan Ramadan, bukan saja pada kita berpuasa menjaga mata, menjaga mulut, kaki dan segala macam. Dan lebih penting itu adalah keberlanjutan nanti di bulan Ramadan. Bagaimana kita menjaga dulu mata kita berpuasa, macam itulah kita dijadikan sebagai way of life, sebagai pedoman pegang hidup untuk mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Itulah barangkali yang saya sampaikan, Pak. Lebih kurang mohon maaf. Mudah-mudahan ceramah ini memberikan sugesti, menjadikan motivasi buat kita semua, terutama kami sendiri. Dan mari kita tingkatkan ibadah kita, bukan saja kuantitasnya, tapi kualitasnya tingkatkan, agar kita meraih takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa adalah kunci tiket untuk masuk surga. Apabila melaksanakan suatu ibadah tidak membuahkan takwa, maka Bapak tidak akan mungkin masuk surga. Karena Allah mengatakan, "Uddat lil muttaqin," surga itu hanya dijanjikan orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan ibadah kita lakukan membuat kita menjadi bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berhak masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.